Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jagat Pangestu. Saya di sini akan membahas materi tentang analisis keputusan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Sri Wulandari atas kesempatannya. Lanjut ke materinya. Otot materi analisis keputusan. Yang pertama, komponen-komponen pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan probabilitas. Selanjutnya, komponen-komponen pengambilan keputusan. 1. Keadaan alamiah atau state of nature adalah peristiwa aktual yang dapat terjadi di masa depan. 2. Tabel hasil atau payoff tables adalah cara untuk mengorganisasi suatu situasi keputusan, termasuk hasil dari keputusan yang berbeda dengan adanya beragam keadaan alamiah. Contoh tabelnya, ada keputusan A dan B. Keputusan 1 hasil 1A, yang B hasil 1B, dan yang kedua hasil 2A dan hasil 2B. Selanjutnya, pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Seorang investor akan membeli salah satu dari 3 jenis real estate, atau investor harus memutuskan antara pembangunan apartemen, kantor, dan gudang. Keadaan alamiah di masa depan yang akan menentukan beberapa banyak laba yang akan didapatkan investor adalah keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi buruk. Contoh tabelnya, keputusan ada kondisi ekonomi baik, kondisi ekonomi buruk. Bangunan apartemen dari kondisi ekonomi baik $50.000 dan yang buruk $30.000. Bangunan kantor $100.000 yang baiknya, dan yang buruknya -$40.000. Dan yang gudang kondisi ekonomi baiknya $30.000 dan ekonomi buruknya $10.000. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama ada kriteria maximax, yang kedua kriteria maximin, yang ketiga kriteria minimax regret, yang keempat kriteria Harwich, yang kelima kriteria kemungkinan setara. Selanjutnya, kriteria maximax menghasilkan hasil maksimum dari yang maksimum, bersifat sangat optimis. Contoh tabelnya ada sama kayak tadi, dan hasil maksimumnya $100.000. Keputusan adalah membeli bangunan kantor diambil dari laba yang maksimum pada keadaan yang terbaik. Selanjutnya, kriteria maksimin menghasilkan hasil maksimin dari yang minimum, bersifat sangat pesimistis. Tabelnya sama kayak tadi dan hasil maksimumnya $30.000. Keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari laba yang maksimum pada keadaan yang terburuk. Selanjutnya, kriteria minimax regret atau meminimalkan penyesalan maksimum. Contoh yang pertama sama kayak sebelumnya. Contoh yang kedua, bangunan apartemen $50.000 dan 0 ekonomi buruk. Bangunan kantor 0 ekonomi baik dan ekonomi buruk $70.000, dan gudang $70.000 dan $20.000. Nilai minimax regretnya $50. Keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari pandangan investor akan mengalami penyesalan terkecil. Selanjutnya, kriteria Harwich. Yang satu, kompromi antar kriteria maksimak dan maksimin. Yang kedua, diberi bobot koefisien optimisme. Nilai sama dengan angka terbesar kali A plus angka terkecil kali 1 kurang A. Keputusan nilai bangunan apartemen nilainya $50.000 dalam kurun 0,4 tambah $30.000 dalam kurun 0,6 sama dengan $38.000. Bangunan kantor $100.000 dalam kurun 0,4 kurang $40.000 dalam kurun 0,6 sama dengan $16.000. Gudang $30.000 dalam kurun 0,4 tambah $10.000 0,6 sama dengan $18.000. Keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari nilai bobot maksimum. Selanjutnya, kriteria kemungkinan setara atau Laplace, yaitu mengalihkan hasil keputusan untuk setiap keadaan alamiah dengan bobot yang setara. Tabelnya sama. Keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari nilai bobot maksimum. Selanjutnya, rangkuman hasil kriteria. Kriteria maksimak, maksimin, minimax, regret, Harwich, kemungkinan setara. Keputusan pembangunan kantor, pembangunan apartemen,
bangun apartemen. Keputusan yang dominan adalah keputusan yang mempunyai hasil lebih baik dibandingkan keputusan lainnya di bawah setiap keadaan alamiah. Keputusan dominan adalah membeli bangunan apartemen. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.